Kita sering dengar tentang statement mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi maksudnya apa? Maka judul khotbah saya hari ini adalah A Mission Called Shalom. Itu ada hubungannya dengan pesan hari ini. Saya akan buka dulu di ayat Matius 22 ayat 34-40 versi Alkitab gratis sehari-hari, saudara. Ada versi itu? Ada. Saya akan bacain bagi saudara. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki terdiam dan tidak dapat membalas ucapannya, maka berkumpulah mereka dan kembali kepada Yesus untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Salah seorang dari mereka sebagai seorang pengacara, dalam konteks ini maksudnya guru agama, mengajukan pertanyaan untuk menjebak Yesus. Guru, apakah menjadi perintah yang terbesar di kitab suci? Kata Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, perasaanmu, dan dengan segala perbuatanmu. Inilah perintah pertama dari yang paling utama. Yang kedua adalah, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kedua perintah ini adalah dasar dari semua hukum Taurat dan tulisan para nabi. Saudara, di ayat ini kita dapati bahwa orang Farisi mendatangi Yesus untuk ngajak debat. Kenapa? Karena Yesus berhasil meng-KO-kan orang Saduki gitu. Jadi kalau ibaratnya tag team gitu ya, Saduki udah KO, kayak Farisinya, giliran gue. Oke, dia maju gitu maksudnya. Kasih pertanyaan dan jelas pertanyaannya untuk menghakimi dan menguji. Nah, di ayat ini yang menarik adalah Yesus kembali mengarahkan tentang bagaimana hukum Taurat itu sebenarnya. Bagaimana hukum Taurat itu intinya kasih dan dirangkum menjadi satu pernyataan bahwa hukum Taurat yang dikirimkan Tuhan, yang merupakan sebuah esensi bagi hidup orang Yahudi pada masa itu, kalau dirampungkan, ini bicara tentang dua hal, kasih Tuhan dan kasih sesama. Kita udah sering dengar ayat itu. Nah, tapi pertanyaan saya, semakin lama saya mendengar ini, saya merenungkan kembali, kenapa kasih Tuhan dan mengasihi sesama? Mengapa Tuhan sang pencipta langit dan bumi ingin diidentifikasikan sebagai kasih? Saudara tahu kan bahwa Tuhan itu dikatakan dia bukan cuma bisa mengasihi, dia bukan cuma pandai mengasihi, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Amin, saudara. Dia adalah kasih itu sendiri. Kenapa dia mau diidentifikasikan dengan kasih? Kenapa nggak diidentifikasi dengan kuasa? Kenapa nggak kemuliaan? Kenapa nggak keadilan? Kenapa harus kasih? Itu kan pertanyaan kita. Karena kalau keadilan itu keren. Kalau misalnya kuasa itu keren banget. Tapi kenapa kasih? Karena kasih dalam banyak hal terkesan, sorry saudara, agak lemah kan. Kalau ngomong kasih-kasihan agak lemah gitu kesannya. Apaan sih kasih-kasihan? Tapi izinkan saya membagikan beberapa penalaran yang saya dapatkan. Dan saya akan buka dari satu statement ini saudara. Ada bahasa Inggris dari Indonesianya. Ya, love is the fuel that keeps us alive. Without it, we run empty. When we give and receive, we come alive. Jesus showed us how. Bahasa Indonesianya bagus. Kasih adalah bahan bakar membuat kita terus berjalan. Tanpanya kita akan kosong. Ketika kita memberi dan menerima, kita hidup kembali. Yesus telah menunjukkan caranya. Sebenarnya statement ini terdiri dari 3 pengertian. Saya akan bagikan 3-tiganya. Dan ini salah satu perenungan saya. Kenapa harus identik dengan kasih? Karena yang pertama, yang saya ngomong gini, kasih adalah bahan bakar yang membuat kita terus berjalan. Kita sebagai manusia secara alami dirancang untuk dikasihi dan mengasihi. Saudara pernah lihat orang yang kurang kasih sayang, bandelnya setengah mati, liarnya setengah mati, capernya setengah mati. Sementara kita lihat orang yang berubah karena kasih. Kasih itu seperti bahan bakar yang membuat hidup kita penuh makna. Saudara tahu gak, saya punya satu teman, dia seorang anak dari penyanyi yang sangat terkenal tapi dia meninggal. Tetapi dia cerita, orang tuanya dulu bergelimang uang, tapi dia tidak merasakan kasih sama sekali. Dan pada waktu orang tuanya meninggal, walaupun duitnya ada, dia gak merasa dikasihi. Tentu bagi banyak orang tua, maksudnya apa? Punya duit gak mengasihi. Ya, karena ini yang jadi problem. Gini, kalau kita pikirkan baik-baik saudara, semua hal yang benar-benar berharga dalam hidup ini, itu selalu berakar pada apa? Kasih. Bahkan, saudara, uang yang saudara kejar, yang sering dianggap sebagai alat kebahagiaan, tetap harus dikonversi dalam bentuk kasih lebih bermakna. Kalau saya mau kasih contoh, ada anak-anak yang cerita ke saya, orang tua saya kasih saya duit doang, nggak kasih saya kasih. Orang tuanya pasti bengong gitu maksudnya. Gue kerja buat lu gitu maksudnya kan. Tapi ini jadi sebuah pengertian kita bahwa seseorang tidak selalu mengkonversikan uang dengan kasih. Apa saya masuk di akal sejauh ini saudara?
Sangat mungkin saudara hidup bergelimang kasih duit, tapi orang tidak merasa dikasihi. Nah makanya kasih itu harus dikonversikan, uang itu harus dikonversikan. Misalnya uang, kita bisa punya uang, tapi yang membuat anak kita merasa dikasihi adalah saat uang itu dikonversikan dalam bentuk yang membuat dia merasa dikasihi. Contohnya waktu, uang kita bayar sesuatu supaya kita punya waktu dengan anak kita misalnya, atau punya waktu dengan orang-orang kita kasihi. Bahkan saudara tahu nggak, punya uang tidak berarti mobil saudara, motor saudara bisa jalan. Karena sebelumnya uangnya harus dikonversi ke bensin dulu. Sejauh ini masuk di akal saudara? Jadi artinya kasih itu punya dampak yang besar. Saya punya satu teman yang dampaknya berantakan tadi barusan karena kurang kasih sayang. Tapi sebaliknya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana istri saya yang lahir dari keluarga broken home, begitu akhirnya dia menerima kasih Tuhan dan suaminya sayang sama dia, mengasihi dia, peduli dia, pas dia lagi naik darah nggak ikutan naik darah, tiba-tiba karakternya berubah. Dikasihi adalah bahan bakar yang luar biasa di dalam kehidupan seseorang. Dicintai mengeluarkan sisi terbaik dari seseorang. Maka dari hal itu Tuhan identifikasikan diri dengan kasih, karena kasih sanggup menggerakkan Anda semua. Kasih mampu mengubah yang terbaik dari kita. Kenapa saya bahas kasih? Kebetulan Valentine, kebetulan bulan Februari katanya bulan cinta-cintaan gitu kan ya. Jadi biar kita bisa ngerti juga saudara. Nah tapi cintanya bukan cuma sudah cinta-cintaan, tapi tentang bagaimana kasih Tuhan itu punya dampak besar. Nah yang kedua ada statement yang dia bilang gini, bahwa gini, ketika kita memberi dan menerima, kita hidup kembali. Yang tadi di statement itu barusan. Saudara tahu gak bahwa kenapa loving God, loving people? Karena kita baru bisa punya nilai hidup yang berharga pada waktu kita diberi kasih dan kita memberi kasih. Saudara, banyak orang berpikir bahwa misalnya, ya kan kita harus tulus dan sebagainya. No. Dalam hidup, kita harus punya rasio yang tepat antara menerima kasih dan memberi kasih. Kaget saudara, ini serius? Ya, saya tahu ini kesannya asing, tapi izinkan saya menjelaskan. Saudara gini, hidup ini ada hukum-hukumnya sendiri. Dan salah satu hukum yang ada di hidup ini adalah give and take. Give and take itu bukan manusia yang buat saudara. Give and take itu memberi dan menerima itu Tuhan yang buat. Gak percaya? Itu ada di badan saudara. Sekarang saudara bayangkan, saudara makannya harus dikeluarkan. Saudara minum, saudara harus keluarkan lagi. Saudara udah lari kencang, keluarin energi, saudara harus tidur untuk dapat energi lagi. Saudara tarik nafas, nafasnya pun harus dibuang lagi. Ada waktu saudara mengambil nafas, ada waktunya mengeluarkan nafasnya kembali. Give and take. Ada sebuah prinsip yang Tuhan sudah taruh di dunia ini. Gak percaya? Coba saudara gini, yuk bantu saya sama-sama yuk. Tarik nafas, 1, 2, 3. Tahan. Jangan nafas dulu, tahan. Tarik terus, tahan. Jangan dibuang nafasnya. Oh, udah mulai batuk ya, sorry ya. Ya udah. Nah, saudara tahu nggak poin kenapa saya menjelaskan seperti itu? Karena ini kenyataannya. Hidup ini harus ada yang masuk dan ada yang dikeluarin. Hidup ini nggak cuma maunya bisa terima doang. Hidup harus ada yang dikeluarkan. Dan ini bukan cuma karena kita harus memberi, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Sejauh ini bisa dimengerti saudara? Ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena gini, kita minum harus dikeluarkan lagi. Kita makan harus dikeluarkan lagi. Saudara bayangkan, saudara makan banyak tapi tidak pernah dikeluarin sama sekali. Sebaliknya saudara bayangkan tadi saudara napas dan nggak dikeluarin nafasnya. Bahkan bagi anda para pengusaha di sini, mungkin anda tahu ada istilah cash flow yang menceritakan bahwa uang yang saudara dapatkan harus diputar kembali. Kenapa? Supaya roda perdagangannya jalan. Makanya pakar ekonomi banyak yang bilang bahwa misalnya kalau nggak ada cash flow, nggak ada rasio keluar masuk yang baik, nggak ada rasio memberi menerima yang baik, bisa hancur ekonomi negara ini. Makanya ini prinsip yang penting saudara. Nah, kenapa saya harus bahas hal ini? Karena gini, kenapa kasih? Karena kita harus belajar menerima kasih, kita juga harus belajar memberi kasih. Dan kita perlu punya rasio yang baik dalam menerima dan memberi. Makanya saudara, walaupun kita saling mencintai, keluarganya sehat, kita tetap
perlu punya hubungan personal dengan Tuhan. Atau setidaknya saudara punya hubungan yang benar-benar personal dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara juga perlu, untuk bisa saudara mengasihi sekelilingmu, kau perlu mengizinkan Tuhan mengisimu. Amin saudara. Dan bisa nggak keluargamu yang mencintaimu mengisimu dengan cinta? Bisa. Masalahnya mereka tidak sempurna. Kasih manusia dan kasih Tuhan itu seperti pitcher air dan air keran. Saudara tahu pitcher kan? Jerigen isi air seperti dispenser, seperti galon. Galon itu harus diisi air dulu agar dia bisa mengisi gelas. Sama, agar manusia itu seperti galon. Dia lahir dalam keadaan kosong. Dia harus diisi dengan sesuatu agar dia bisa memberi sesuatu. Dan kita itu seperti galon-galon. Istrimu seperti galon. Saya nggak bilang badannya seperti galon, tentu saja saya nggak bilang gitu. Cuma kita seperti galon dan kita butuh diisi secara berkala. Dan kadang tidak semua keluarga kita bisa ngisi kita. Kita butuh Tuhan yang sebagai sumber air yang mengisi kita. Baru kita bisa memberi. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu melakukannya? Karena gini saudara, tadi saudara kelupaan. Kenapa rasio kelebihan memberi dan mengeluarkan kasih itu penting? Karena gini saudara, kalau kita kebanyakan kasih dan tidak memberi, kita akan seperti laut mati. Kalau kita hanya memberi kasih dan kita kurang dikasih, kita seperti pohon mati. Saudara tahu di Israel ada satu tempat namanya Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Justru karena kebanyakan mendapatkan asupan air dan dia tidak keluarkan airnya kemana-mana. Itu Laut Mati. Jadi bayangkan airnya masuk ke semua, dia nggak bisa salur kemana-mana. Kadar garamnya naik, saking kadar garamnya naik, tidak ada yang bisa hidup di situ. Itu kita jadi kayak laut mati. Makanya jangan sampai anak Tuhan jadi orang suka menerima kasih tetapi kita gak memberi sama sekali. Tapi sebaliknya jangan cuma memberi terus, melayani terus, sayang-sayangan terus, sampai kita juga gak diisi. Ingat, kita bukan sumber air, Tuhan sumber air, kita hanyalah galon. Kau perlu izinkan dirimu dikasihi. Nah, kenapa kita perlu mengasihi Tuhan sesama lagi? Karena satu lagi, karena Kristus melakukannya. Dan Kristus sudah menunjukkannya. Dia yang melakukannya. Kristus sang kasih itu sendiri. Dia definisikan cinta seperti apa. Dia tolong orang, tapi dia tetap mengasihi Bapaknya. Dia bikin mujizat, tapi dia tetap punya hubungan dengan Bapaknya. Jadi ini sesuatu yang penting saudara. Nah, tapi pertanyaannya gimana bisa? Ini kan sulit. Saya tahu kalau saya duduk di sini, saya berdiri di sini, saya tahu mungkin ada begitu banyak orang yang sudah pernah terluka dan sebagainya. Tapi hari ini izinkan saya membagikan satu mandat dari firman Tuhan yang berdasarkan kasih tentang bagaimana kita bisa alirkan kasih itu ke dalam begitu banyak orang. Saudara, gini, saya akan buka di Roma 12 ayat 18. Kita akan belajar di sini saudara. Saudara tahu nggak, sebelum saya buka, saya ajak kita berpikir Roma 12 ayat 18, izinkan saya menjelaskan sesuatu. Paulus menulis surat ini tentang sebuah gereja di Roma. Roma itu gerejanya lagi lumayan besar. Roma itu kota yang multikultural, semua agama modelnya ada. Kayak kota besar di Indonesia yang macam-macam multikultural, di tengah banyaknya iman, cara hidup, agama-agama, dewa-dewa, berbagai macam praktik yang aneh-aneh. Paulus ngomong ini, Roma 12 ayat 18 bilang gini, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini dorongan dari Paulus. Dan saudara, nah ini yang saya mau jelaskan ayat ini. Ini satu ayat favorit saya, memberikan kita ide bahwa sebenarnya anak Tuhan dimanapun kita berada dipanggil untuk jadi apa? Agen damai sejahtera. Damai sejahtera di pikiran kita, tapi sedikit berbeda dengan yang di pikiran orang Yahudi pada masa itu. Damai sejahtera seringkali diidentikan dengan satu kata, yaitu apa saudara? Shalom. Saudara mungkin sering dengar kan, shalom, shalom, sering kesapa gitu loh, shalom, shalom. Bahkan orang MLM, kalau karena saya tahu pendeta, telepon juga, shalom pak, gitu maksudnya gitu kan. Kalau mau nawarin kan. Jadi shalom adalah kata yang sering kita pakai. Kita sering pakai kata shalom itu, tapi saudara tahu nggak bahwa shalom itu seperti yang Paulus ngomong, bahwa hiduplah dalam pendamaian, dalam damai sejahtera semua orang. Itu
lebih dari sekedar sapaan. Nah, ini yang saya mau ajak kita merenungkan. Memang shalom bicara damai sejahtera. Memang shalom bicara penuh, bicara kekayaan, tapi dia lebih dari itu. Ada seorang teolog bernama Cornelius Plantinga Junior yang merangkum arti kata shalom yang netral dan alkitabiah. Dan didapatkan satu definisi shalom. Dan ini akan menarik perhatian saudara. Saudara siap? Shalom itu ada 4 arti ternyata. Yaitu peace with God, peace with others, peace with self, and peace with environment. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan lingkungan. Shalom gak cuma bicara soal Anda damai dengan sekelilingmu. Shalom gak bicara soal Anda damai dengan Tuhan. Tapi shalom juga bicara Anda berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan lingkungan. Saudara kaget kan ada lingkungan di sini? Kirain cuma loving God, loving people, itu cuma sepotong yang memang terpenting. Tapi shalom lebih dalam dari situ. Saudara tahu nggak? Shalom ini bukan cuma sapaan. Tapi ini yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Dan ini yang Tuhan dorong. Kenapa Tuhan latih diri kita. Kenapa Tuhan izinkan hidup kita dididik dalam berbagai macam musim, berbagai macam tekanan. Karena dia pengen hadirkan ini. Dia ingin kita berdamai dengan Tuhan. Dia ingin kita berdamai dengan sesama, dan dia ingin kita berdamai, enggak cuma dengan sesama, tetapi kita berdamai dengan diri kita sendiri. Banyak orang bisa berdamai dengan sesama, tapi enggak semua bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Enggak semua orang bisa berdamai dengan apa dan dari siapa dia dilahirkan. Dan maka dari itu Tuhan bilang, saya enggak mau cuma kamu damai sama orang, saya juga mau kamu damai dengan dirimu sendiri. Kenapa? Karena aku yang menciptakan kamu. Dan enggak cuma sekedar damai dengan diri sendiri, tapi damai dengan lingkungan. Nah, dari sinilah seringkali ada banyak teolog menghubungkannya dengan ekologi. Bagaimana jadi anak Tuhan yang peduli lingkungan. Jadi kalau saudara pakai standar Tuhan, shalomnya Tuhan, kerohanian saudara nggak cuma diukur berapa banyak saudara pergi ke gereja, tapi juga bagaimana saudara tidak ngotorin lingkungan dan buang sampah sembarangan. Kaget semua, ini beneran? Iya beneran. Shalom ini artinya ini. Shalom adalah harmoninya Tuhan. Shalom adalah idenya Tuhan. Gold standardnya Tuhan. Ini adalah segala rancangan yang Tuhan pengen itu jadi. Pada waktu Tuhan, shalom pertama itu muncul di Taman Eden. Bahwa Tuhan merancang semuanya itu sungguh amat baik. Kenapa sungguh amat baik? Ya karena semua damai. Adam dan Hawa damai dengan Tuhan, dengan sesamanya, dengan diri sendirinya. Adam tahu persis siapa dirinya, Hawa tahu persis siapa dirinya. Dan Adam juga berdamai dengan lingkungan, ngurusin lingkungan dengan baik. Semua damai selama mengasihi. Saudara tahu nggak? Dosa, itu bahasa Yunani-nya apa? Hamartia. Tahu kan saudara, mungkin kalau saudara lama di gereja, tahu hamartia. Hamartia arti apa? Meleset dari sasaran. Sasarannya apa? Ini sasarannya. Ini sasarannya, meleset dari gold standarnya Tuhan. Jadi saudara, ide ini, kamu direnungin, ini luar biasa. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan hari ini apa? Kalau saudara jadi anak Tuhan, kehendak Tuhan mau apa? Satu, Tuhan mau saudara berdamai dengan Dia. Tuhan mau saudara berdamai dengan sesamamu. Tuhan mau saudara berdamai dengan apa? Dirimu sendiri. Karena kadang orang mau damai dengan sesama sulit, kalau dia belum damai dengan dirinya sendiri. Tuhan juga mau sudah berdamai dengan lingkungan. Idealnya orang Kristen itu dipanggil untuk sayang Tuhan, sayang sesama, sayang diri sendiri, sayang lingkungan, dan juga sayang binatang. Sayang semua. Kenapa? Binatang tapi gak masuk surga. Ya, tapi tetap Tuhan yang buat kan. Tapi kan tanaman-tanaman ini untuk kita. Saudara, Alkitab bilang kita dipanggil mengusahakan memelihara, bukan merusak. Amin, saudara. Shock pasti kalau udah gini kan. Nah, tapi gini, mungkin orang bilang ini sulit, tapi pastor ini bagus tapi sulit. Makanya, kenapa Tuhan tahu itu sulit. Dan bahkan kalau boleh jujur, hampir-hampir mustahil, saudara tahu. Makanya, dia sendiri yang turun. Dia tahu di antara 4 ini, 4-4-nya sulit.
Dia tahu banyak di antara anak Tuhan bahkan gak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Gimana mau berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri aja gak bisa. Gimana mau berdamai dengan diri sendiri kalau dia gak kenal Tuhan? Makanya dia yang turun duluan untuk bisa berdamai dengan Anda dan saya. Supaya apa? Supaya Anda punya kuasa berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau Tuhan terima kita, siapa kita yang nolak diri kita sendiri? Amin, saudara. Nah, kalau kita bisa nolak, kalau bisa terima diri kita sendiri, di situ kita bisa mulai damai sama orang. Nah, kalau saudara renungkan baik-baik, sebenarnya Roma 12 dari ayat 1 sampai 21 itu adalah, kalau saudara membaca di rumah, itu sesuatu yang sangat powerful, saudara. Roma 12 ayat 1 sampai 21 bahwa ini yang kira-kira kita perlu lakukan untuk menerangi bangsa ini. Saudara, setujukah saudara kita perlu jadi terang bagi negara ini? Amin, saudara. Di kota ini. Nah, kalau belum bisa jadi garam, minimal kita jangan bikin geram. Amin, saudara. Belum bisa jadi garam, oke, jangan bikin geram orang. Nah, sekarang Paulus Firman Tuhan menjelaskan kira-kira orang-orang seperti apa sih yang dibutuhkan negara ini, yang kira-kira bisa punya dampak yang besar. Nah, dari 4 perdamaian itu, izinkan saya share 4 hal. Cepat aja, saudara. Nomor 1, orang yang dibutuhkan untuk negara ini adalah orang-orang yang open to God's will. Terbuka dengan kehendak Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Hidup dipimpin firman Tuhan, terbuka untuk kehendaknya. Dia bukan cuma open heart untuk Tuhan, tapi dia open mind. Nggak mudah menghakimi. Pikiran terbuka. Karena dia percaya Tuhan bisa lakukan banyak hal jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Saudara percaya Tuhan bisa lakukan jauh lebih besar daripada saudara pernah bayangkan? Saudara percaya hal itu? Nah, itu contoh orang yang open mind. Jangan cuma open heart doang, tapi mindnya harus dibuka. Kenapa? Karena Tuhan bisa membuat banyak hal yang dia tidak pernah bayangkan. Pernah ada orang nanya ke saya, Pastor, visi itu harus besar apa kecil? Tahu gak jawaban saya apa, saudara? Ini jawaban saya. Kalau visimu sendiri, itu terserah kamu besar apa kecil. Tapi kalau visinya Tuhan, gak bisa, gak besar. Harus besar. Kenapa? Karena dia Tuhan yang besar. Makanya saudara gak bisa, kalau memang ini dari Tuhan, kau gak bisa merencanakan yang kecil. Mulai dari hal kecil bisa, tapi kau gak bisa stay kecil. Karena dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang kuat. Makanya kita perlu open to God's will. Open heart untuk hal-hal tentang Tuhan. Hidupi digerakkan oleh nilai firman Tuhan. Sesuatu yang penting, saudara. Kedua, empati dan peacemaking, damai dengan sesama. Kalau lagi dagang, ini orang yang menyenangkan. Kenapa? Karena dia nggak cari keuntungannya sendiri. Dia carinya win-win solution, saudara tahu. Dia nggak cuma untung dirinya sendiri, dia juga mau orang lain untung. Dia nggak narik keuntungan untuk dirinya sendiri. Empati. Bahkan kalau dagangannya, saudara tahu ada istilah, saya nggak tahu saudara tahu berapa yang keturunan Chinese di sini. Ada satu istilah yang menarik perhatian saya, yaitu namanya cuan, Chengli, dan cincai. Kalau saudara tahu, pernah dengar istilah itu? Cuan artinya cari keuntungan, Chengli artinya masuk akal, cincai artinya nggak terlalu ngitung-ngitungan. Itu teknik bisnis beberapa orang Chinese yang bikin mereka bisa langgeng bisnisnya gitu maksudnya. Kenapa? Karena mereka untung tapi nggak cari keuntungan dibuat diri mereka sendiri. Mereka mau win-win solution dan sebagainya. Mereka mau orang lain juga bisa makan. Tapi mereka juga hitungannya masuk akal. Something good. Ketiga, secure in Christ, generous in service. Nah, ini contoh orang yang damai dengan diri sendiri. Orang yang nggak kejar FOMO. Saudara tahu istilah FOMO? Fear of missing out. Semua pas iPhone 16 muncul, semua pengen beli. Pas di Jakarta ada namanya boneka Labubu. Saudara tahu Labubu? Semua mendadak pengen beli Labubu. Padahal nggak ada gunanya juga. Bikin miskin iya gitu maksudnya. Belinya pakai pay later akhirnya gitu. Bayangkan orang kayak gitu. Tapi secure, generous. Saudara tahu nggak, orang yang aman di dalam Kristus adalah orang yang melayani sesuai apa yang dia bisa, bukan apa yang dia mau. Karena apa yang dia mau belum tentu dia bisa. Orang secure, suatu saat, saudara tahu kan kalau saudara melayani, ada orang-orang yang misalnya
Pastor, saya merasa terpanggil. Kenapa? Untuk bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Saya merasa saya punya bakat terpendam. Oke, dia nyanyi. Pas dia nyanyi, saya bilang, kayak bakatmu mendingan terus dipendam kayaknya sepertinya. Karena emang gak bisa nyanyi gitu maksudnya. Nah, saya bukan mau ngejek, silakan saudara nyanyi untuk kemuliaan Tuhan, untuk dirimu sendiri. Ya walaupun gak usah di sini juga gitu maksudnya. Tapi poin saya lagi nih, Tuhan, orang yang secure adalah orang yang melayani dengan apa yang dia bisa, bukan apa yang dia mau. Karena di Roma 12 bilang, yang kamu bisa itu yang pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini ciri-ciri orang secure. Dan keempat, adalah content, tenang dengan dirinya sendiri. Gak mudah iri, fokus pada berkat Tuhan, kerja keras, jaga ciptaannya. Ini sebenarnya masih panjang, saya cuma mau kasih gambaran aja saudara. Saudara bayangkan, dari love God, love people, kau izinkan Tuhan mengasihimu. Kau punya kuasa untuk mengasihi orang lain. Cara mengasihi di realnya kayak gimana? 4 hal ini. Kau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan lingkungan. Banyak orang bilang akhirnya saya udah mau selesai, tapi susah pastor. Ini gimana caranya? Nah, saya mau share ada satu janji Tuhan yang saya harap saudara bisa pegang. Filipi 2:13. Ini janji Tuhan buat Anda dan saya. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu membuatkan rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Hari ini bagi saudara yang belum tergerak, izinkan saya ngomong, Tuhan tahu hal itu. Tuhan tahu bahwa ini gak mudah, makanya dia sendiri dengan kuasanya yang ingin menggerakkan hati saudara. Dia akan membuka, kalau saudara tinggal buka hati, dia yang gerakin. Saudara tahu gak? Ayat Filipi 2:13, ayat 12 sebelumnya, itu tahu gak ayat yang tentang ini judulnya? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa seseorang bisa kerjakan keselamatan dia? Karena Tuhan yang kasih dia keinginan untuk mau kerjakan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bagi semua yang punya Roh Kudus dalam dirinya, saya punya kabar baik. Tentu gak mudah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Setuju saudara? Tapi izinkan saya ngomong, Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam saudara. Dan saudara dapat conviction, keyakinan untuk melakukan hal yang bisa dilakukan. Dan hari ini tujuannya bukan untuk goalnya, fokuslah sama prosesnya. Karena Tuhan, karena gini, manusia lihat hasil, tapi Tuhan lihat prosesnya. Tuhan tahu saudara akan seperti apa. Tuhan tahu semua gak mudah. Tapi izinkan saya ngomong hari ini, dia yang bekerja dalam. Saya akan tutup dengan satu statement ini saudara. Mengasihi itu bukan tentang seberapa baik kita, tapi seberapa dalam kita mengalami kasih Allah. Saya ulang sekali lagi, kenapa itu semua jadi berat? Kenapa semua terkesan jadi gak mudah? Karena kita hanya melihat dari kacamata apa yang saya bisa lakukan. Tapi kalau saudara melihatnya dari kacamata Tuhan mengasihimu, dia menaruh sesuatu dalam hidupmu, maka yang atas akan jadi lebih mudah. Saudara tahu gini, mengasihi sesama itu pohon, mengalami kasih Tuhan itu benih. Hari ini panggilan saudara bukan untuk memaksakan dirimu melakukan semuanya, walaupun arahmu ke sana. Tapi panggilan kita adalah izinkan dirimu dikasihi oleh Tuhan. Saudara, gini, satu tujuan terpenting manusia untuk hidup sebenarnya satu. Satu alasan kenapa manusia diciptakan adalah agar dia bisa dicintai Tuhan. Banyak orang bilang, tapi kan manusia diciptakan memuliakan Tuhan. Iya, tapi sebelum memuliakan Tuhan, dia dicintai Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Saudara tahu gak? Banyak orang bilang kayak manusia diciptakan untuk kemuliaan dan sebagainya. Saya punya kabar bagi saudara dan saya. Tuhan gak butuh kita sebenarnya. Tuhan gak butuh Anda dan saya. Kalau Anda dan saya hadir di sini, itu karena dia menginginkan Anda. Dia menginginkan saya. Dia sudah punya banyak kemuliaan. Malaikat nyanyi lebih bagus dari kita. Tapi dia menciptakan kita. Kenapa? Kita gak ada gunanya sebenarnya. Tapi entah kenapa dia mencintai kita. Persis seperti orang tua yang baru punya bayi. Bagi saudara mungkin ingat, pada tuh saudara ada yang baru punya bayi, baru punya anak. Saudara tahu, ingatkah saudara, pada tuh bayi Anda lahir,
Dia belum lahir aja, grafik finansial Anda turun. Imunisasi mahal, kontrol ke dokter mahal. Belum kalau anak sekarang baby shower gitu kan. Balonnya mau warna apa? Biru, pink, apa gender neutral kata zaman sekarang kan ada putih gitu maksudnya. Geli. Belum kalau misalnya upacara soalnya mau persalinannya yang normal apa sesar gitu. Itu semua mahal. Dan pada waktu anak itu lahir, kan itu anak belum bisa kerja buat dapat duit bapaknya kan. Tapi ini yang terjadi saudara. Sebelum anak itu bisa ngapa-ngapain, orang tuanya dia udah sayang sama dia. Orang tuanya dia udah sayang sama kamu. Jadi teman-teman, kalau saya boleh jujur bagi yang muda-muda di sini, saya mau kasih tahu bahwa gara-gara kamu sebenarnya orang tua kamu duitnya habis sebenarnya. Sebenarnya. Kenyataannya memang begitu. Jadi kalau misal di handphone ada nama kamu bisa diganti, sebenarnya nama kamu cocoknya tuh apa? Penguras harta. Tahu itu? That's you. Penguras harta, itu kamu tuh. Tapi entah kenapa dari kecil, walaupun belum bisa ngapa-ngapain, orang tua kamu udah sayang sama kamu. Saya udah terlalu sering dengar begitu banyak orang tua bilang gini, pastor tahu nggak? Baru ngeliat dia nafas aja, saya nangis loh. Kenapa nangis gitu maksudnya? Baru kali saya ngerasa cinta yang sebegitu besar. Ya iyalah, cinta yang segitu besar. Tapi mungkin some parents bisa ngerti. Ngelihat anakmu bayi napas aja, belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa cari duit, belum bisa muji bapak, ibu, ganteng deh, cakep deh, belum bisa ngomong apa-apa, baru bisa nguras duit kamu dan mengganggu tidurmu. Tapi kamu udah mengasihi dia. Saudara, manusia yang gak sempurna aja bisa gitu. Apalagi Bapamu di surga menciptakan kamu dan mengasihimu. Hari ini saudara, the purpose of your life adalah untuk membiarkan Tuhan mencintaimu. Dan setelah itu, setelah kau dipenuhi kasihnya, di situ kau bisa mengasihi dia balik dan mengasihi sesama. Ini bukan tentang kau harus jadi baik. Ini tentang bagaimana kau membiarkan Tuhan yang baik mengasihimu. Dan setelah kau punya damai itu, setelah Tuhan kau punya hubungan personal dengan dia, disitulah saudara bisa dengan sengaja mengasihi sesamamu. Kau akan lebih sabar sama suamimu, lebih sabar sama istrimu, lebih sabar sama orang tuamu, sama anakmu, sama temanmu. Walaupun kadang mereka lebih mirip musuh dalam selimut gitu. Tapi you can start loving them. Kenapa? Karena kasihmu itu hanya buah, tapi semua berasal dari Tuhan. So hari ini saya cuma sampai situ aja saudara.